Oke, kembali lagi bersama dengan channel Matematika IDN. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang membahas soal-soal prediksi di tes CPNS 2021. Tapi sebelumnya, saya ingin ingatkan teman-teman untuk bantu like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini supaya kita semakin rajin untuk memberikan soal-soal dan pembahasan-pembahasan tentang tes CPNS untuk persiapan teman-teman di CPNS 2021. Oke, langsung kita mulai aja dari soal yang pertama. Oke, ditanya adalah akar pangkat 3 dari bilangan 5, 4, 8, 7, 2. Oke, teman-teman, jika untuk menjawab soal-soal seperti ini, teman-teman harus paham dulu tentang bagaimana sifat-sifat ya bilangan dari pangkat 3. Kalau kita lihat, untuk mencari soal ini, kita harus menemukan bilangan ini yang memiliki satuan terakhirnya adalah 2. Apabila dari opsi A sampai E di pangkat 3, maka satuannya haruslah 2. Oke, caranya cukup gampang. Kita tinggal perlu mempangkatkan 3 saja setiap satuannya gitu. Ini 32 memiliki satuan 2. Apabila di pangkat 3, hasilnya ada 8. Ini juga memiliki satuan 2, berarti apabila di pangkat 3 juga ada 8. Dan bilangan 4, apabila dipangkat dengan 3 adalah 64. Maka satuannya adalah 4. Dan 44 juga memiliki satuan yang sama dengan 34. Maka satuannya juga adalah sama ya, 4. Sementara 8 apabila di pangkat 3 hasilnya adalah 512 dan kita lihat satuannya adalah 2. Nah, dari ketiga 5 bilangan ini, kelima opsi, bilangan yang memiliki satuan 2 adalah angka 38. Maka karena satuannya ada sama antara yang diminta di soal dengan yang di opsi, maka jawaban yang benar adalah yang E. Oke, selanjutnya adalah diketahui soal jika 2AB dikurang 6A sama dengan 4, maka ditanya berapakah AB kurang 3A. Oke, tipsnya teman-teman adalah bagaimana teman-teman harus berpikir sesederhana mungkin dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Kita perhatikan bahwa 2AB dikurang 6A itu kan sama dengan 4. Ditanya apa? AB 3A. Oke, cara berpikirnya adalah seperti ini. Bagaimana mengubah persamaan ini menjadi hanya mengandung AB saja gitu kan? Otomatis 2AB ini harus kita bagi dengan 2 gitu. Berarti kita coba bagi kedua ruas dengan 2, hasilnya apa gitu. 2AB bagi 2, AB. Min 6A dibagi dengan 2 adalah min 3A. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, ketemu nih bahwa AB kurang 3-nya berapa? 2. Jadi kuncinya teman-teman harus bisa berpikir sesederhana mungkin dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Dikatakan seperti ini. Menentukan kondisi X dan Y. Ini kan persamaannya kalau kita lihat kan terlalu rumit gitu kan. 136, 1 dikali 1, 354. Nah, kalau kita kalikan secara manual, itu bakal membutuhkan waktu yang banyak. Dan itu akan menyia-nyiakan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal lainnya. Nah, langkah-langkah untuk mengerjakan soal ini adalah teman-teman harus pandai menggunakan sifat-sifat pemisalan. Itu bagaimana gitu kan? Oke, misalkan si X ya. Kita ingin menyelesaikan X dulu. X. Kita misalin 1354 itu adalah katakan A gitu kan. Maka jika 1354 adalah A, 1356 sama dengan A plus 2 kan? Maka kita bisa buat seperti ini. X itu sama dengan A plus 2 dikali dengan A. Oke, dikurang. Nah, jika 1354 ya, kalau kita lihat kembali ke soal yang X, 1354 itu kan A. Berarti 1355 sama dengan apa? A tambah 1. Ya kan? Karena 1354 tambah 1 kan 1355. Maka dikurang A ditambah 1 kuadrat tambah 1. Oke, kita selesai nih. Kalikan ke dalam ya. A kali A terus 2A. Hasilnya apa? A kuadrat ditambah 2A. Oke, ini kita kuadratin gampang. Oke, teman-teman harus ingat nih sifat-sifat dasar pengkuadratan. Nah, ini sama dengan apa? A kuadrat tambah 2A kurang A kuadrat kurang 2A kurang 1 tambah 1. Coret, 2-nya juga habis, min 1-nya habis. Berarti hasilnya berapa? 0. Berarti nilai si X itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya bagaimana nilai si Y gitu kan? Untuk nilai Y gitu.
Oke, sama juga, kita harus pandai-pandai menggunakan pemisalan. Nah, kita misalin 400 itu sama dengan A. Sama dengan B lah, sama dengan B ya. Maka Y sama dengan apa? B kuadrat, oke, dikurang, 401 berarti apa? B plus 1 kan? Nah, 399, B dikurang 1. Oke, kita kaliin. B kuadrat dikurang, ini B kuadrat min 1. Nah, sama dengan B kuadrat kurang B kuadrat tambah 1. Sama dengan berapa? 1. Nah, dari sini kita ketemukan bahwa X itu lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C gitu ya. Jadi teman-teman harus pandai memanfaatkan sifat-sifat pemisalan gitu, supaya menyederhanakan soalnya dan pengerjaannya nanti lebih mudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal sifat-sifat eksponensial. Nih, kita tahu kan 10 pangkat N itu 4. Ditanya 10 pangkat 2N tambah 1. Ingat teman-teman, sifat seperti ini. A pangkat B tambah C itu kan sama dengan apa? A pangkat B kali A pangkat C. Maka 10 pangkat 2N plus 1 sama dengan apa? 10 pangkat 2N kali 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 2N ini kita bisa buat seperti ini kan? 10 pangkat N pangkat 2 kali 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat N sama dengan berapa? 4. 4 kuadrat dikali 10. Berapa tuh? 4 ke 4, 16 kali 10, 160. Oke, kita lanjut ke prediksi soal selanjutnya. Nah, ini teman-teman bagaimana soalnya jika 5 kali 6 sama dengan 900 dan 7 kali 2 sama dengan 196, maka nilai dari 3 kali 6 gitu kan. Ini seperti soal pola bilangan ya. Oke, kita harus menemukan pola bilangan dari soalnya dulu gitu. Jika 5 kali 6 itu kan sama dengan 30 kan. Supaya 900 berarti tinggal dikuadratin. 7 kali 2 berapa? 14. Kuadratin berapa? 196. Oh, berarti sama halnya juga dengan 3 kali 6 sama dengan 18 kan. Dikuadratin jadi 324. Berarti jawabannya yang C ya. Berarti di sini teman-teman harus pandai melihat dan terutama ya menghafal bilangan-bilangan kuadrat ya. Teman-teman harus bisa menghafal ya setidaknya dari 1 kuadrat sampai katakanlah 20 kuadrat, teman-teman harus sudah hafal berapa nilainya. Itu bakal berguna banget untuk meminimalisir penggunaan waktu teman-teman mengerjakan soal CPNS. Oke, kita lanjut soal selanjutnya ya. Nah, kita gini nih. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat positif terbesar faktor dari 60 dengan A lebih besar B lebih besar C, maka nilai A tambah B tambah C adalah. Yang dimaksud dengan faktor adalah bilangan 60 ini tuh habis dibagi berapa gitu kan. Karena yang diminta adalah bilangan terbesar, maka kita mulai dari bilangan yang terbesar yang habis membagi 60. Berapa aja? 60. Dirinya sendiri kan pasti habis. 60 bagi 60 kan 1. Kemudian ada 30, ya kan? 60 bagi 30 kan sisa 2. Berarti memang faktornya 30 itu adalah faktor dari 60. Terakhir berapa? Yang lebih besar lagi 20. Karena 60 bagi 20 kan sama dengan 3. Berarti 20 itu adalah faktor positif dari 20. Nah, katanya A lebih besar B lebih besar C. Berarti ini sama dengan si A, yang ini sama dengan si B, yang ini sama dengan si C. Jika dijumlah hasilnya adalah 110. Soal selanjutnya. Nah, jika M dan N adalah bilangan prima antara 30 dan 39 dengan M lebih besar N, maka M kurang N adalah. Berarti untuk bilangan prima 30 sampai 39, bilangan genap itu kan bukan bilangan prima lagi ya. Karena cuma 2 aja yang bilangan prima genap. Maka bilangan prima yang lebih besar itu kan 37, M-nya 37 ya, berarti sama yang N-nya 31. Kita kurangin, seperti sisa 6. Jadi itu teman-teman soal pembahasan kita kali ini, dan mengingatkan kembali teman-teman untuk selalu support channel ini, jangan lupa subscribe supaya kita semakin sering update soal dan pembahasan persiapan teman-teman tes CPNS selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.